Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kelangkaan. Sebelumnya saya ingin menanyakan, pernahkah Anda mengalami bahwa Anda memiliki uang yang tidak terlalu banyak, namun Anda memiliki kebutuhan yang beragam? Nah, kebutuhan manusia saat ini terus mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan peradaban dan kebudayaan. Makin maju suatu masyarakat, maka makin banyak juga jenis dan jumlah kebutuhannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa kebutuhan manusia memiliki sifat tidak terbatas. Kebutuhan yang bersifat tidak terbatas itulah yang harus dipenuhi dan dipuaskan. Alat pemuas kebutuhan ini berupa barang dan jasa yang dihasilkan dengan menggunakan sarana atau sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut bersifat terbatas dan langka jumlahnya. Kebutuhan yang bersifat tidak terbatas dihadapkan dengan sumber-sumber yang bersifat terbatas akan menimbulkan yang namanya kelangkaan. Nah, pada materi kelangkaan kali ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, pengertian kelangkaan, dan yang kedua, penyebab dari kelangkaan itu. Yang pertama, pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara sumber daya yang bersifat terbatas dengan kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas. Nah, kelangkaan di sini timbul karena jumlah kebutuhan yang tidak sebanding dengan alat pemenuhnya. Jadi, diibaratkan sebuah sumber daya itu sifatnya terbatas dan kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Nah, yang satu terbatas, yang satu tidak terbatas, akhirnya tidak bertemu. Nah, makanya di sini terjadilah kelangkaan. Nah, kelangkaan atau keterbatasan ini juga dapat diartikan yang pertama, jumlah tidak sebanding dengan kebutuhan, atau yang kedua, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, yang dapat berarti pula untuk mendapatkan yang satu, orang harus melepas yang lain. Hal inilah yang dalam ilmu ekonomi nanti disebut dengan biaya peluang. Nah, untuk biaya peluang nanti kita akan melihat atau akan mempelajari di materi atau di video selanjutnya. Kelangkaan-kelangkaan mendorong manusia untuk memanfaatkan sumber daya secara rasional dengan mengeluarkan pengorbanan. Nah, termasuk dalam kelangkaan ini juga memiliki penyebab-penyebab yang mengakibatkan kelangkaan. Jadi segala sesuatu itu tidak serta-merta atau tiba-tiba, tetapi segala sesuatu itu ada sebab juga ada akibatnya. Nah, kelangkaan itu adalah akibat dari beberapa sebab. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penyebab atau sebab-sebab dari kelangkaan. Yang pertama, ada perbedaan letak geografis. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, ada keterbatasan kemampuan produksi. Yang keempat, perkembangan teknologi. Dan yang terakhir atau kelima yaitu bencana alam. Yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. Letak geografis ini diakibatkan oleh sumber daya, di mana sumber daya alam itu tidak tersebar secara merata di bumi. Ada tempat yang sumber daya alamnya melimpah, ada yang tidak. Misalkan air. Dalam suatu daerah ada di mana daerah tersebut menjadi daerah yang sulit air, apalagi ketika kemarau. Tetapi di daerah lain ada daerah yang sumber airnya melimpah, bahkan airnya itu menjadi sumber daya alam yang bisa diperjualbelikan, seperti menjadi air minum yang dapat dikonsumsi di daerah lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Nah, kenapa pertumbuhan penduduk ini menjadi penyebab kelangkaan? Ya, karena dalam pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur 1, kemudian 2, kemudian 4, 8, 16, dan seterusnya.
sedangkan laju produksi mengikuti deret 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, inilah kenapa pertumbuhan penduduk yang banyak tanpa diimbangi pertumbuhan produksi mengakibatkan kelangkaan, atau dengan kata lain, pertumbuhan penduduk yang banyak tanpa adanya pertumbuhan produksi yang banyak atau pengimbangan dari pertumbuhan produksi, maka manusia yang banyak itu tidak dapat terpenuhi kebutuhannya karena beberapa produksi barang maupun jasa yang tidak tersedia. Yang ketiga, ada keterbatasan kemampuan produksi. Produksi merupakan kegiatan mengkombinasikan antara tenaga kerja, sumber daya alam, dan juga modal, atau biasa disebut dengan faktor produksi, di mana faktor produksi setiap tempat itu berbeda, sehingga menjadikan salah satu penyebab kelangkaan. Kenapa? Karena tidak semua tempat memiliki semua faktor produksi. Ada yang dalam satu tempat itu tenaga kerjanya banyak, sumber daya alamnya melimpah, namun tidak ada modal. Atau mungkin dalam suatu tempat dia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga memiliki modal, tetapi tidak memiliki tenaga kerja. Akhirnya membutuhkan tenaga kerja dari tempat yang lain. Dan juga suatu tempat di situ ada atau banyak tenaga kerjanya, juga modalnya, tetapi tidak memiliki sumber daya alam. Nah, akhirnya dia harus mengambil sumber daya alam dari tempat lain untuk dilakukan produksi. Nah, itulah kenapa keterbatasan kemampuan produksi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Di dalam perkembangan teknologi ini biasanya dikaitkan dengan kemajuan suatu negara. Di negara yang maju, perkembangan teknologinya cenderung lebih maju dibandingkan dengan negara berkembang, sehingga mengakibatkan negara maju lebih cepat dalam hal pemenuhan kebutuhan dibanding negara berkembang, sehingga menjadikan salah satu faktor penyebab kelangkaan. Nah, termasuk mungkin orang-orang yang tinggalnya di negara berkembang kemudian bisa bepergian ke negara maju, menjumpai hal-hal yang tidak dijumpai di negaranya. Nah, itu sehingga dia tidak bisa melakukan hal yang dilakukan ketika dia sedang berada di negara maju. Nah, itulah yang disebut dengan kelangkaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Yang kelima yaitu bencana alam. Kenapa bencana alam juga merupakan faktor penyebab kelangkaan? Ya, karena dalam faktor ini bencana alam merupakan faktor yang mampu mengakibatkan jumlah sumber daya yang ada itu berkurang, bahkan bisa menghilang, sehingga dengan berkurang dan menghilangnya sumber daya tersebut dapat memicu terjadinya kelangkaan. Contohnya banjir. Banjir itu merupakan salah satu contoh bencana alam. Ketika terjadi banjir, dapat mengganggu proses distribusi suatu barang dan jasa. Nah, karena adanya keterlambatan dalam hal distribusi, sehingga masyarakat menjadi tidak dapat segera mengonsumsi barang atau jasa yang diharapkan. Hal inilah yang terjadi apabila terjadi bencana alam. Nah, sehingga kenapa bencana alam bisa menjadi suatu faktor penyebab dari kelangkaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.